Bagi orang yang akan membaca Al-Quran, berarti dalam penjelasan di sini, baik dia melihat bacanya ataupun dengan hafalan, paling bagus dalam keadaan punya wudhu. Meskipun cuma baca kulhu doang, itu. Ya, kita mau baca Al-Quran kalau bisa, kita punya wudhu. Artinya dalam keadaan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Hadirin hadirat sekalian, kita masuk di dalam poin-poin ataupun penjelasan yang menjelaskan tentang adab kita terhadap Al-Quran, yang mana ini menjadi keseharian dalam bacaan kita. InsyaAllah bukan saja Ramadan kita baca Al-Quran, selesai Ramadan tiap hari kita baca Al-Quran, nggak bisa banyak, minimal ada setiap hari kita membaca Al-Quran. Apa di antaranya? Yustahabbu al-wudu'u liqira'atil Quran. Disunnahkan, dianjurkan. Anjurannya ini sifatnya sunnah, berarti berpahala, dan itu paling afdal. Ketika dia melakukan satu kesunnahan, maka dia telah melakukan sesuatu yang paling afdal, karena sunnah itu adalah jalannya Rasulullah. Ketika kita melakukan sunnah apa saja, itulah sunnah. Apa sunnah itu? Pekerjaannya Rasulullah. Apa di antaranya? Orang yang membaca Al-Quran, yustahabbu al-wudu', disunnahkan untuk memiliki wudu, punya wudu, liqira'atil Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi disunnahkan kita dalam keadaan punya wudu, ada wudu kita, belum batal kita. Itu yang paling bagus, ya. Qiraah. Apa makna qiraah di sini? Qiraah, sebagaimana sering saya sampaikan, ketika mengartikan qiraatul Quran, membaca, yaitu melafazkan. Membaca itu artinya melafazkan kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quran dari mulut kita. Kita lafazin itu Al-Quran, namanya membaca, qiraah. Baik bil ghaib atau bin nazar, baik dengan kehafalan kita. Nah, kalau kita hafal, biasanya kita nggak pakai megang lagi itu. Ya, kita kan hafiz semua nih. Hafiz, ya. Biar kita cuman kuliah ama kulhu, hafizul kuliah ama hafizul kulhu, gitu. Hafal kan? Ya banget kan, gak hafal, ya. Itu namanya baca tuh. Kita hafiznya lagi, kan kita hafal tuh. Hafalnya apa tadi? Kuliah. Nah, kuliah kita baca, kuliah Al-Quran, ya. Surah daripada Al-Quran kita baca tuh. Lagi duduk, lagi diam. Itu namanya membaca Al-Quran, ya. Membaca jadi melafazkan, baik dengan hafalan, tidak melihat, atau bin nazar, dengan melihat. Lihat Al-Quran, dilafazkan, itu namanya membaca Al-Quran. Nah, bagi orang yang akan membaca Al-Quran, berarti dalam penjelasan di sini, baik dia melihat bacanya ataupun dengan hafalan, paling bagus dalam keadaan punya wudhu. Meskipun cuma baca kulhu doang, itu. Ya, kita mau baca Al-Quran kalau bisa, kita punya wudhu. Artinya dalam keadaan suci. Nah, itu. Ini berbicara yang pertama paling afdal. Ya. Kenapa katanya? Li'annahu afdalul azkar. Karena Al-Quran ini adalah paling afdolnya, paling utamanya zikir. Kan zikir dengan apa? Lisan. Zikir dengan mulut. Ada kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, macam-macam itu, banyak-banyak zikir-zikir. Dari banyaknya kalimat-kalimat zikir, yang paling tinggi, yang paling afdal adalah
bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga disebut dia punya nama lain, Az-Zikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami juga, kata Allah, yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Itu maknanya Az-Zikra. Jadi Al-Quran itu afdalul zikir, zikir yang paling afdal, hatta min la ilaha illallah. Meskipun itu dari kalimat la ilaha illallah. Kalau ada maksud Nabi afdalul zikri la ilaha illallah, kan gitu. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bukankah itu kalimat la ilaha illallah itu afdalul zikri setelah Al-Quran? Adapun yang paling tinggi, zikir-zikir yang paling tinggi, paling afdal adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau kita zikir-zikir biasa aja disunnahkan untuk punya wudu, suci, kita baca salawat, zikir juga namanya. Istighfar berzikir, kita punya wudu, apalagi kita lagi membaca Al-Quran. Jelas tuh ya, insyaallah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yaqra ay yadhkurallaha illa ala tuhrin. Kenapa? Karena Nabi lebih banyak ketika berzikirnya itu dalam keadaan suci. Nabi bahkan tidak suka kalau mau berzikir menyebut kalimat-kalimat itu zikir kepada Allah, pujian kepada Allah, atau apalagi membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, itulah maka perintahnya kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Imamul Haramain, berkata para ulama. Sekarang ucapan para ulama bagaimana? Wala tukrahu al-qira'atu lil muhdits. Tapi seandainya kadang-kadang ya kita lagi baca Al-Quran nggak pakai wudu, ingat baca doang. Nah, biasanya tanpa memegang, yang maksud sini baca Al-Quran tanpa memegang, karena kalau memegang itu harus dengan punya wudu ya. Kata Imam Haramain, nah, jadi ulama ada yang membolehkan, bolehnya di sini sifatnya wala tukrah, tidak dimakruhkan membaca Al-Quran lil muhdits, bagi orang yang berhadas. Maksudnya di sini hadas kecil ya. Orang yang berhadas kecil batal wudunya, dalam artian bukan hadas besar. Masih boleh, kata Imam Haramain, kata ulama ini masih boleh membaca Al-Quran tanpa wudu ya. Tadi itu yang mungkin seharian kita tadi baca apa tadi, hafalan kita kuliah sama kulhu, surah-surah pendek kita baca kadang tuh ya, lagi ngajarin anak kita, lagi kita nggak punya wudu ya, lagi nyimak setoran anak kita misalnya, ini setoran sama abah, oh abah hafal juz amma, gua belakangnya doang ya. Depannya lo lihat sendiri dah tuh, kuliah sama kulhu doang hafalnya. Nah, satu saat kita baca Al-Quran tanpa menyentuh dalam keadaan berhadas kecil, boleh ya. Satu saat, arti satu saat ini jarang-jarang. Kenapa? Katanya li'annahu sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra' ma'al hadas. Kok ini ulama bolehin? Katanya tadi Nabi dikatakan sama sahabat nggak suka kalau membaca Al-Quran, berzikir, apalagi membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Itu kebanyakannya Nabi. Nah, ulama Imam Haramain membolehkan di sini, artinya tidak makruh bagi orang yang nggak punya wudu baca Al-Quran, dia melafazkan Al-Quran, li'annahu sahha. Beliau bawa dalilnya, ada alasannya. Jadi bukan bikinan sendiri. Ini ulama ya yang luar biasa kealimannya Imam Haramain, tapi beliau ada membaca riwayat dalam hadis Nabi, li'annahu sahha, katanya karena sahih, benar. Riwayat hadis ada yang di situ menyebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra ma'al hadas. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca Al-Quran, melafazkan Al-Quran ma'al hadas, dalam keadaan hadas. Apa yang dimaksud hadas di sini? Hadas
kecil. Ya, sebab hadas besar, junub, haid, nifas, nah itu haram. Jangankan menyentuhnya, membacanya aja tidak dibolehkan bagi orang yang berhadas besar. Siapa kita junub, lagi junub, baca Al-Quran, nggak megang Ustaz? Iya, baca tadi kan melafazkan tuh, dibaca kulhu, baca yasin, lagi junub, mau mandi dingin katanya, lagi hujan semalam. Gimana tuh? Kalau orang berhadas besar, beda. Yahrumu bil junubi qiraatul Quran. Dia nggak boleh baca Al-Quran. Kita nggak boleh baca Quran, haram. Ibu-ibu yang lagi haid ataupun habis melahirkan, keluar darah yang namanya nifas. Hafal Quran nih, ya. Hafal Quran dibaca aja dah. Haram bagi orang yang berhadas besar melafazkan atau membaca Al-Quran. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ada ketentuan boleh. Boleh orang yang berhadas besar, kalau dia mau membaca Al-Quran, melafazkan dari mulutnya, dia mau baca Al-Quran, padahal lagi hadas besar, junub, haid ataupun nifas, dengan syarat kata Imam Syafi'i biqasdi dzikri, dengan niat berzikir. Nah, ini yang menjadi kelonggaran buat kita. Ibu-ibu malam Jumat biasanya kan baca yasinan, lagi lagi haid, gimana saat nih baca surah Yasin, niatin, kan hafal tuh tanpa megang, jelas ya, baca saja surah Yasin itu, tapi ingat niatin di awal dengan niat apa? Biqasdi dzikri, niat berzikir. Dalam hati kita niatin aja. Ini saya baca surah Yasin, niat berzikir. Apa berzikir? Menyebut nama Allah. Nah, karena kita diperintahkan berzikir. Makanya ayat yang memerintahkan berzikir, perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lihat tuh. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semua kepada Allah. Dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tuh, kita disuruh ingat Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Yang paling afdalnya zikir apa tadi? Al-Quran. Jadi gimana? Maka tadi dibolehkan, karena kita untuk mengamalkan ayat ini supaya banyak ingat Allah, apalagi kosong jangan sampai mulut kita. Gimana? Baca Al-Quran bagi orang yang berhadas besar, ingatin, niat dalam hatinya sebelumnya, biqasdi dzikri, apa tuh? Niat berzikir. Jelas gak? Ibu-ibu jelas gak? Kedengaran gak? Kedengaran ya? Nah, jadi ada jalan keluar bagi kita. Imam Syafi'i mengatakan, dari kalangan ulama Imam Syafi'i, dibolehkan ya membaca, melafazkan Al-Quran, tapi dengan syarat berzikir. Tuh. Itu makanya kata Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah, dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, kata beliau apa? Babul zikri, katanya. Bab berzikir lebih luas daripada bab-bab yang lainnya. Ibadah yang namanya zikir lebih luas, lebih bebas, mau ngapain aja, kapan aja bisa, daripada ibadah yang lainnya. Kalau sholat terbatas gak? Bentuknya pun, gayanya, gerakannya terbatas. Ya, sholat sambil main HP boleh gak? Orang apa namanya itu? Nggak boleh, ada aturan semua. Ya. Tapi ketika berzikir, suci berzikir, keadaan punya wudhu berzikir, udah batal berzikir juga. Ya. Kemudian lagi jalan, duduk berzikir. Hadas besar masih dibolehkan berzikir. Lihat tuh, itu luasnya di situ. Puasa terbatas dari subuh sampai maghrib. Zikir kapan aja, di mana aja, kecuali tempat-tempat yang tidak pantas. Di situ dikeluarkan kalimat lafzul jalalah atau kalimat zikir, seperti kamar mandi, toilet dan sejenisnya. Itu mahalil khabithah, tempat-tempat yang jember, tempat-tempat yang kotor, makruh hukumnya. Ulama sepakat makruh, nggak sampai haram, tapi makruh.
yang makruh tetap jangan dikerjain. Karena itu bagian dari kemuliaan hati kita terhadap zikir, kalimat yang memuliakan Allah. Jangan sampai ya. Kadang orang salah terap. Lu lama banget di toilet zikir apa gitu. Sembarangan, jangan ngomong gitu. Nggak boleh zikir di situ. Ya. Karena bukan tempatnya. Ya, artinya itu ngomong begitu nggak boleh itu orang. Ya, karena berarti secara nggak langsung menetapkan ya, ada pelecehan. Ya. Kalau bercanda yang lain dikit itu saja. Harus diatur. Nah, di dalam kamar mandi di toilet kalau mau lu zikir apa nggak boleh. Berarti itu secara langsung melecehkan. Ya. Yang lain dah kalimatnya. Nah, itu. Di luar tempat itu boleh kita tuh berzikir. Kapan aja di mana aja. Hadas kecil, hadas besar, tuh zikir. Sampai membaca Al-Quran tadi yang sebenarnya haram bagi orang yang junub, ketika diniatkan saya niat untuk berzikir, boleh langsung halal. Jelas tuh ya. Selanjutnya kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Ini keterangan juga baru tumben dengar nih katanya. Idza kana yaqra, kalau kita lagi baca Al-Quran, fa'aradat lahu rih, keluar angin alias kentut, lagi baca Quran, mana lagi melafazkan gitu, mau hafalan ataupun dengan ini lagi melihat, pokoknya melafazkan Al-Quran, keluar angin kentut dia. Orang kalau mau kentut diberase gak? Ya, orang normal masih berase ya. Yang kagak normal tuh ya kentut di mana aja dengan normal namanya. Gua tahu kentut, dol namanya itu, udah dol. Ya. Kalau fa'aradot terasa dia akan keluar angin, ya kasih jalan. Oh, ditahan belebek perut, ditahan pala puyang bisa, ya bisa masuk angin kerokin. Nah, keluar batalin. Tapi gimana katanya? Amsaka 'anil qiraah. Kalau angin lagi mau keluar, diam dulu mulut. Jangan bareng tuh angin keluar sambil baca Al-Quran. Nah, itu adabnya itu. Subhanallah. Kenapa sih Al-Quran itu kalamullah? Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada ya kentut keluar, bacaan jalan terus, nggak ada insyaallah. Diam aja dah, jangan tunjuk tangan, nggak usah ada. Ya. Ini seandainya kadang-kadang, gimana artinya? Nah, dari keterangan ini kata ulama, boleh. Gimana kalau lagi baca Quran mau kentut? Ya keluarin udah. Tapi ingat, kasih dia jalan dulu, steril tahu, sampai mulut diem. Hormati apa? Hormatin apanya? Bukan hormatin kentutnya, bukan. Hormati kalamullah. Kita lagi melafazkan kalam yang mulia, firman-Nya Allah. Jangan dibarengin sama hadas. Nah, itu jelas tuh ya. Wah, mau berasa kentutnya, diam aja udah. Selesai kentut, batal kan? Masih boleh gak baca Quran? Tadi, masih boleh gak? Masih boleh, karena sebatas hadas kecil gitu. Hatta yastaqima khurujuha gitu. Sampai benar-benar pol. Apa itu kalau orang Betawi? Tiris udah gak ada sisanya lagi nih, kayaknya udah habis dah nih. Ya, tekan aja makanya dah, habisin gitu. Lihat-lihat sampingnya ada orang kagak kan gitu. Ya, mentang kata Ustaz tekan aja gitu. Jangan ntar dudut keluar lagi. Nah, sampai keluar tuh, benar-benar ya, habis. Jadi lihat tuh, sampai begitu tuh ulama, ya, mengajarkan kepada kita adab kepada Al-Qur'an. Kemudian wa amal junub wal haid. Nah, itu tadi keterangannya. Adapun orang yang berhadas besar seperti junub dan juga haid, ya, fatahrumu alaihima al-qiraah, maka haram baginya membaca Al-Quran kecuali dengan niat berzikir. Naam yajuzu lahuma an-nadhar. Kalau baca bagi orang junub, hadas besar, haid, ya, membaca nggak boleh tadi. Ya, boleh baginya kalau sekedar melihat. Ya.
Lihat Quran, baca kan nggak boleh, itu asal hukumnya nih ya, asal hukumnya bagi orang hadas besar tidak boleh. Kemudian kalau dia ngeliat Quran, ya ngeliat Quran pas lagi tengahan dikebetin sama anaknya, anak memegang kan nggak bisa, orang dia hadas besar nggak boleh menyentuhnya. Dia ngeliat Quran boleh, boleh. Wa imraruhu alal qalbi, ini orang yang hadas besar nih pak, dikebetin sama anaknya ya, tahu kebet? Ya. Dikebet begini tuh apa namanya itu? Ya. Dia baca karena dia hadas besar, boleh melihat Al-Quran, kemudian bacanya dalam hati. Ini seandainya nggak mau pakai melafazkan Al-Quran, dia baca tuh Quran juga. Apalagi Ramadan kan, target dia udah mau apa? Udah mau hatam. Ya dikit lagi, nama tanggal 28 nih, masih 15 juz. Oh, itu bukan jamaah Al-Hikmah, bukan. Karena jamaah Al-Hikmah insya Allah ntar sore mau hatam Al-Quran. Nah, selanjutnya, na'am yajuzu lahuma an-nadharu fil mushaf wa imraruhu 'alal qalbi. Jadi boleh bagi orang yang berhadas besar, junub, haid dan nifas, untuk melihat nazar mushaf. Kenapa sampai dibolehkan? Salah satu pandangan yang di situ memandangnya ibadah. Memandang mushaf Al-Quran itu ibadah. Maka sampai ada ulama ketika ditanya katanya, saya hafal Quran, lalu saya mau baca biasa harian, bagusan pakai hafalan tanpa melihat, apa bin nazar dengan melihat? Al-afdal bin nazar katanya, paling bagus dengan melihat meskipun kamu hafal Al-Quran. Kenapa? Yang pertama, membaca Al-Quran dapat pahala membacanya, itu jelas. Yang kedua, dapat pahala tambahan apa lagi tuh? Melihat nazrul mushaf, memandang mushaf tuh, lembaran-lembaran firman-Nya Allah. Pahala. Namanya kita lagi ngelihat, lagi baca ngelihat, lagi baca tulisan kan berarti merhatiin. Kata Imam Haddad dalam satu kitabnya juga yang sama tadi, Naswadiniyah, karena gambaran orang-orang ulama salafus saleh dulu itu ibaratnya nih, kenapa Allah kok beri pahala orang ngelihat membaca Al-Quran dengan melihat itu berpahala, atau tadi dia ngelihat Al-Quran aja itu berpahala? Kenapa? Karena Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena Al-Quran di dalamnya ada sesuatu yang di situ luar biasa, yang diibaratkan oleh para ulama salafus saleh katanya. Kita nulis surat kita selesai tulis, cakep banget. Kasih si fulan, ya anterin, tungguin sampai dia baca tuh surat. Lah selesai pulang laporan, gimana surat yang saya kasih? Diterima? Oh, diterima doang. Dibuang apa diapain? Dibuka, terus dibaca. Nah, sama kita nih. Kita tuh yang ngirim surat misalnya gitu ke tuh orang baca surat kita, sok sama banget perhatiin. Berarti orang yang membaca surat dengan benar-benar dia perhatiin, menghormati yang nulis. Gitu gak? Paham gak? Kan gitu ya. Beda lagi kadang yang ngirim surat musuhnya. Lu kan musuhan sama gue katanya gitu. Itu contoh, dia jangan dipraktekin tapi surat lu kirimin, duren kirimin katanya. Surat gue buang katanya. Nah, karena gak terhormat. Tapi kita membaca Al-Quran tadi kayak para ulama salafus saleh, seorang raja yang memberikan surat kepada orang-orang bawahannya. Bawahan dikasih surat, apalagi surat tanggal 29 THR turun gitu. Oh, dicari tanggalnya doang, kapan mana tanggalnya nih? Enggak. Kalau Al-Quran kita baca dari awal sampai akhir. Lihat, maka pantas ketika kita membaca Al-Quran, kalamnya Allah, Allah kasih pahala. Lihat aja deh tuh. Karena ketika kita melihat, kita memperhatikan yang menulisnya.
yang berbicara. Siapa yang berbicara di dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya, jelaskan? Kenapa sampai nazrul mushaf itu dalam hadis itu ada. Memandang Al-Quran aja itu berpahala, karena yang kita pandang adalah tulisan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa amma mutanajjisul fami fatukrahu al-qira'ah. Adapun orang yang mengandung najis di dalam mulutnya, berdarah, ya ada darah di dalam mulutnya, ya lagi baca Quran, berasa gusinya berdarah, ya fatukrahu lahu al-qira'ah. Nah, gimana itu? Ini adab nih baca Quran. Maka makruh bagi orang itu meneruskan bacaan Al-Qur'annya sebelum dia bersihin dulu. Stop, kalau udah berasa lagi berdarah, kumur-kumur bersihin dulu. Sampai bersih, udah nggak ada darah lagi, baru kita terusin membaca Al-Quran. Komplit ulama kasih tahu dari mulai kentut, dari mulut berdarah itu, dan yang lain-lainnya sebagai adab kita terhadap kalamullah. Ini dia makanya nanti katanya, berapa banyak orang membaca Al-Quran wal Qur'anu yal'anuh. Kata Nabi, berapa banyak orang membaca Al-Quran tapi Quran melaknatnya. Dibaca Al-Quran sembarangan. Ini dari tinjauan beberapa aspek banyak. Dari segi tajwidnya kagak ada, dari segi hukum cara membacanya, kemudian dari segi adabnya. Ini termasuk adabnya. Jangan sampai kita baca Quran, gue baca Quran, iya, tapi ada adabnya. Nah, itu, ya. Jadi orang yang ya berdarah mulutnya itu, ada luka di dalam mulutnya, maka makruh dia meneruskan baca Al-Quran sampai dia bersihkan dulu. Wa qila yahrum. Oh, ada yang mengatakan, sampai ulama mengatakan haram bagi orang yang mulutnya ada darahnya, ya, meneruskan atau membaca Al-Quran. Kamasil mushaf bil yadin najisah. Seperti hukum sama haramnya menyentuh mushaf dengan tangan yang ada najisnya. Tangan kita berdarah, ya, bis motong besok nih Idul Adha, apa motong buat dagang nih ntar, ya lebaran, kang daging jagal, darah-darah dipegang tuh Quran, haram itu. Adab kepada Quran lagi tuh, megang aja, ya. Oh saya punya wudu, iya ente punya wudu, ente suci, tapi lihat zahir ente ada apa? Najis, darah, ya, subhanallah itu. Nih, kamasil mushaf bil yadin najisah. Selanjutnya, nah ini dia. Walau qata'al qira'ah wa 'ada an qurbin fa muqtada istihbabut ta'awudhi i'adatus siwak aidan. Adab lagi nih Pak. Ini kadang sering kejadian. Kita lagi baca Quran. Ingat ini adab-adab yang udah di awal ya. Katanya apa? Seandainya seseorang memutus bacaan Quran dengan sengaja, putus lagi baca Quran. Bini nanya, udah cerewet banget, lagi baca Quran. Bang, kunci motor di mana? Baca aja kan. Dalam hati dia nggak tahu tapi gue lagi baca Quran. Bang, kunci motor di mana? Wah, jawab, repot kalau nggak dijawab. Berabe busa, ya. Jawab, boleh. Lihat, adab kan? Qata'ah, putusin dulu. Jawab dah. Ya, kalau bisa kasih nasihat juga. Gue lagi ngaji. Ya. Lu tungguin dulu apa? 3 jam gue ngaji gitu. Habis sudah, ya, bentar. Kalian kasih ilmu juga nasihat. Gue lagi ngaji, baca Quran. Ya, ntar sebentar dah. Tapi seandainya ada hajat tadi model gitu, nggak apa-apa kita berhentiin, boleh. Itu artinya boleh. Boleh? Dah. Saya itu jawab, baca lagi Al-Quran kan? Gimana? Sebagaimana kita baru mulai membaca Al-Quran, maka kita disunahkan juga a'udzu lagi. Nggak perlu kencang di awal aja. Ya. Itu juga kencangnya nggak perlu kayak speaker juga. Ya, di rumah kayak speaker gitu.
Mau ngaji nih. Wah, semua orang pada beli toa antar katanya. Kalah masjid bisa saingan. Artinya karena kita habis memutus bacaan kalamullah, firman-Nya Allah, boleh ya, boleh nggak apa-apa, tapi mau membaca lagi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus indah, gitu. Baca aja pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu adabnya itu, etikanya subhanallah ya. Nah, lihat WA gimana jadinya tadi itu ya. Tidak boleh memutus membaca Al-Quran kecuali tanpa hajat. Makanya tadi saya contohin begitu. Berabe kalau nggak dijawab. Ya, kedua kali itu dan nadanya kedua kali tinggi nadanya. 3 kali nggak pakai mulut lagi tuh bini. Ya. Gorengan yang tadi bekas nyaur belum dicuci gitu. Sampai kerak-keraknya nempel muka kita. Tuh. Ya. Jadi ada hajat, tapi kalau baca WA kata Pak Herlambang gimana? Nah, jangan. Ya, itu bisa lama itu, lamaan baca WA-nya memang ngajinya ntar. Betul nggak? Nah, kata tadi kan sekedar hajat menjawab boleh. Ya, WA grup lagi 300 belum dibuka. 300 WA hampir 900 bisa, ya. Kalau dia mau keluar gimana, nggak enak, ya mau baca-baca dah katanya. Baca, oh lama, oh penting juga nih, penting. Dilupa sampai mana tadi itu barisnya lupa, ya Allah. Jadi, boleh, ingat, tadi dikatakan boleh, tapi dalam ukuran hajat, kebutuhan yang memang mepet, boleh tadi itu. Nah, HP, kalau memang itu orang yang memang, ya kita sedang tunggu daripada urusan ibadah, ya ada juga kan, cuman urusan janji-janji doang, ngobjek. Wah ada ngobjek, mau tungguin, ya. Kalau bisa tahan dulu dah, ntar bisa jawab setelahnya. Tadi kita bilangnya, mohon maaf, tadi kita lagi baca Quran, oh ya cakep, udah nggak jadi marah deh tuh orang. Ya. Tapi yang benar jawabnya, jangan nggak baca Quran bilangnya nggak baca Quran, alasannya tadi udah baca Quran, udah lagi ngapain? Hati-hati, ya. Tapi tadi yang kalau bisa hajat yang tidak lama. Takutnya seandainya, nih kalau nelpon lama nih misalnya, nelpon lama nih, ya bisa ngabisin pulsa. Kalau yang kagak pakai WA itu, tak dulu dah nih, ya, tak selesaiin dah. Kalau mau selesaiin sampai selesai bacaan kita, kalau berhenti, shadaqallahul azim. Nah, jadi itu adabnya, ya etikanya. Di sini juga katanya, wa yusannu, jadi disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kata ulama banyak nih yang pakai juga, dan mungkin yang ada yang pakai di antara kita. Wa dhahaba qaumun ila annahu yata'awwad ba'daha li dhahiril ayah wa qaumun ila wujubiha li dhahiril amr. Boleh pakai nih Pak, mulai dari sini amal ini kita supaya nempel. Sebagaimana kita memulai dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah juga selesai baca Al-Quran baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesainya dari mana? Lihat, karena ada di dalam Al-Quran, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kan itu ayatnya, surah An-Nahl ayat 98. Kalau lihat artinya kan gitu. Dan apabila kamu telah membaca Al-Quran, nah, itu dia tuh. Qara'a fi'il madhi, fi'il yang lampau lalu. Apabila kamu telah membaca Al-Quran, maka fasta'id, maka ta'awudlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari mana itu kesimpulan? Imam Suyuti ini kitabnya Al-Itqan Imam Suyuti ngambil dari Imam Nawawi di atasnya lagi. Nah, disebutin di sini. Wa dhahaba qaumun. Qaumun itu enggak satu ulama, banyak. Maka ulama, sekelompok ulama mensunnahkan juga ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dibaca kapan? Setelah
membaca, ntar kita baca nih, praktekin. Ya, nah, karena itu tafsirnya juga. Bahkan, tuh, kenapa katanya? Kenapa kok itu disunnahkan ta'awudz setelah baca Quran? Li zahiril ayah. Karena secara zahirnya ayatnya begitu. Apa zahirnya? Secara globalnya kelihatan. Idza qara'ta, apabila kau telah membaca. Kan udah bisa baca tuh. Nah, itu zahir ayat. Wa qaumun ila wujubiha. Tuh. Bahkan ada sebagian ulama lain yang mewajibkan membaca ta'awudz selesai baca Quran. Nah, taruh dah kita nggak pakai yang wajib, yang sunnah aja udah tuh. Insya ilmu lagi. Inilah fungsinya belajar kitab, bukan kita belajar tajwid aja Al-Quran aja, belajarin juga adab kita terhadap Al-Quran. Jelas ya? Ya insya Allah. Tadi itu membaca, kita baca ta'awudz sebelumnya, selesai baca kita baca apa lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallah gimana? Nah, itu qiyas. Kalau hukum asli ini nih, yang habis baca Quran apa? Ta'awudz yang ada pendapatnya. Adapun shadaqallahul azim itu ucapan ulama ya, yang di situ mengambil qiyas ya, qiyas daripada sebagaimana katanya sebelum membaca Al-Quran meminta perlindungan, memuji Allah, maka di akhirnya juga kita ucapkan memuji kepada Allah. Apa salahnya memuji kepada Allah, justru berpahala. Shadaqallah, apa artinya? Maha benar Allah yang maha agung. Shadaqallahul, maha benar Allah yang maha agung. Jadi dua pakainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul aliyyul azim, atau shadaqallahul azim. Jelas ya? Insyaallah bermanfaat. Nah, saya mau ngumumin nanti sore ya, insyaallah saya mengundang semuanya jamaah untuk hadir dalam acara yang pertama kita nanti sore itu khatmul Quran. Ya, kata Nabi, man khatamal Qur'ana falahu da'wah mustajabah. Siapa yang menghatamkan Al-Quran, maka baginya doa yang mustajab. Ini baru keluar nih matahari ya, sambil nungguin 15 menit dah. Kan belum beli tupat juga kan, belum beli tupat. Payak belum juga besok ya. Besok-besokan dah, nah, belum. Jadi nanti sore jam 4 seperempat dah insyaallah kita mulai acara pertama khatmul Quran. Ya, khatmul Quran dimulai biasa dari wal-laili wad-duha ya. Ada tradisi di Ramadan ini para habaib di satu tempat juga yang khatmul Qur'annya di dalam sholat tarawih. Mungkin yang sering ngikutin hatam-hatam Quran tarawih para habaib dari mulai malam berapa kemarin tuh ya, malam 17, malam 21. Nah, itu khatmul Qur'annya di dalam sholat tarawih. Kalau saya biasa bawa kemarin malam 7 di Masjid At-Taubah sono, Al-Walid Kiai Abdul Razak Haidir, tiap malam 27. Ya kapan-kapan kita bisa pakai nih di malam lain dah, kayak malam 27 di sono. Nah, itu khatmul Quran. Biasanya kita baca khatmul Qurannya di sini nih, di luar salat, ya. Biasa itu yang memimpin saat imam. Nah, khatmul Qurannya dalam salat tarawih. Sama Pak, kagak lama. Sama kayak tarawih biasa. Tergantung yang bawanya. Iya benar gak? Kayak tarawih biasa aja tergantung yang bawa. Iya, saat imam ya. Nah, jadi biasa. Karena apa? Dimulai dari wal-laili. Nah, itu surahnya ada digabung-gabung satu rakaat, ada yang 2 surah. Itu gambarannya. Nah, kita khatam Quran. Kemudian habis itu kita menyantuni anak-anak yatim dari lingkungan sekitar dan juga anak yatim dari para jamaah sekalian yang sudah saya hubungi sebelumnya semua. Ya, nanti ada kupon yang sudah di dalam amplop itu ada kupon, masing-masing udah ada bagiannya. Kupon untuk anak yatim tuh sejumlah anak yatim yang dibawa ya, nanti dibawa tuh kuponnya sama anak yatimnya. Kalau bisa ya anak-anaknya aja ya, anak-anaknya aja. Ya, kalau ada emaknya bukan yang diliatin anak yatimnya, yang diliatin siapanya? Emaknya. Ya. Ralat jadinya ralat, nah, ya. Ntar kebanyakan emaknya lagi gitu ya. Anak yatim sedikit gitu. Jadi itu ya. Saya minta hadir kalau bisa, karena kita persiapan banyak juga, semuanya dari jamaah untuk jamaah ya. Insya Allah juga para asatid, para tokoh masyarakat ya,
nanti kita siap semua untuk tadi itu ya khatmul Quran, santunan yatim, nggak lama dikit lagi maghrib paling kita baca asyhadu alla ilaha illallah, kemudian buka puasa bersama, sekalian buka puasa. Jadi semuanya hampir selesai semua tuh, anak yatim juga jangan pulang duluan, buka puasa bersama semuanya, karena ketika buka itu bis batalin ada doa mustajab lagi yang belum pakai dari hari pertama sampai hari sekarang, habis batalin belum berdoa karena ada saking silau ngelihat lontong ame. Oh, udah silo dah tuh. Nggak sempat doa saat katanya. Nah, kita batalin 3 korma, 7 korma, banyakan. Ya. Yeah. Dorong air putih, ya. Yeah. OKOC pakainya. Yeah. Iya, jangan yang lain, ya. Yeah. Tuh, ya. Yeah. Kita khatam Quran, santunan, hadir semuanya, kemudian kita buka puasa bersama. Selesai itu sholat maghrib, ya. Silahkan dah, ya, yang mau makan itu nasinya di situ dan siapin semua antar, ya. Jadi persiapan banyak, ya, insya Allah mudah-mudahan ini bagian kebaikan dan tambahan peningkatan Ramadan kita. Kita ada khatam Quran di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Nah, terakhir besok pengajian keliling subuh kita, besok subuh terakhir udah, ya, Selasa di Masjid Al Khairiyah. Nah, itu sebagaimana kita akan mendengar kemenangan daripada umat Islam dalam perang Badar, maka insya Allah kita orang yang beribadah di bulan Ramadan, selesai Ramadan akan mendapatkan kemenangan. Minal aidin wal faizin. Jadi Selasa besok terakhir, ya, Selasa. Rabu kagak. Rabu dibuka juga, sepi itu pengajian, yang rame pasar Lenteng. Oh, Rabu besok ada lebaran. Oh, udah kayak apaan, liatin dah. Rebu tapi ngeliatinnya, ya, jangan besok subuh masih ngaji, insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nama-nama yang kemarin itu nanti dipanggil Ustaz Komar, ya, saya disiapin amplopnya itu yang isinya kupon-kupon, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.